Berarti kalau orang nggak cinta sama baginda Nabi, nggak cinta sama ulama, hukuman yang dia dapat, takdir yang dia dapat, dia seneng nanti sama orang-orang yang kehidupannya berlawanan sama baginda Nabi, kehidupan yang berlawanan dengan para ulama. Makanya kesian sekarang anak-anak kecil kalau ditanya anaknya Nabi yang paling besar siapa namanya nggak tahu, tapi kalau ditanya anaknya Raffi Ahmad sampai Cipung gitu katanya. Mereka curhat kayak, Beb, Ana nih kok hidup Ana nggak membuat Ana merasa bahagia. Kerja tuh bangun untuk kerja rasanya berat, apalagi kalau udah ketemu hari Senin. Itu sumpah udah mumet, kata dia. Kok begitu ya, Beb? Padahal Ana ingat pas Ana kecil dulu, pas Ana masih kecil, Ana masih bisa ingat bahwasanya ketika Ana berangkat untuk sekolah, Ana semangat untuk bangun di pagi hari, bertemu dengan teman-teman Ana dan belajar, menimba ilmu dari sekolah saya. Tapi hal tersebut seiring berjalannya waktu, ketika saya masuk ke dunia profesi kerjaan saya, ke dunia karir, saya merasa hal itu hilang dari diri saya. Saya rasa mungkin sekitar 80% atau 90% dari kita orang pernah mengalami fase tersebut. Bukan suatu hal yang aneh ketika kita kehilangan arah atau ragu dengan keberadaan Tuhan. Apakah itu adalah sebuah hal yang harus musuhi? Tidak. Tapi itu adalah hal yang harus kita pahami. Karena jangankan saya, jangankan kamu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah terjerumus di dalam fase tersebut. Ketika mana dia mencari arah hidupnya, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Ustadz Jojo, sempat di satu fase hidupnya mencari arah hidupnya beliau dengan mencari keberadaan Tuhan, dikarenakan dia melihat kaumnya, dan di saat itu nggak ada orang yang beriman satupun kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman, itu mencari Tuhan, tapi benar-benar di lingkungan yang semuanya nggak ada yang percaya sama Tuhan. Semua lingkungan menyembah berhala. Mereka mengatakan berhala adalah Tuhan yang kami sembah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau mencari menggunakan logika dan akal. Karena dia tahu bahwasanya kehilangan arah hidup itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Kehilangan arah hidup itu seakan-akan kita nggak punya identitas, dan ya mohon maaf, kayak kayu yang terambang di sungai, ngikutin arah sungai aja, ngikutin arus dari sungai tersebut. Sungainya kencang dia kencang, sungainya ke kanan dia ke kanan, sungainya ke kiri dia ke kiri. Nah, ini menyebabkan ketidakbahagiaan di dalam diri kita sendiri, karena kita nggak punya nilai dan nggak punya suatu hal berharga yang harus kita pertahankan. Nggak tahu, kita kebingungan. Nah, ini yang dinamakan sebagai kehilangan arah di dalam kehidupan. Sehingga itu para filsuf dari zaman dahulu juga mengatakan bahwasanya arah hidup itu sangatlah penting. Walaupun mereka berbeda-beda di dalam mengartikan arah hidup yang benar tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah kebajikan, ada yang mengatakan itu adalah mengetahui tentang diri kita sendiri, damai dengan hati nurani kita sendiri. Ada juga filsuf Islami yang mengatakan bahwasanya itu adalah al-ma'rifah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda pendapat mereka di dalam apa? Di dalam natijahnya, di dalam nilai kehidupan yang benar. Tapi mereka semua sepakat bahwasanya arah hidup adalah sebuah poin krusial yang harus dimiliki oleh setiap seseorang dari kita. Sehingga kita nggak hidup tanpa adanya kebahagiaan di dalam diri kita. Maka Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga di dalam pencarian arah hidupnya dan pencarian Tuhannya, itu Nabi Ibrahim
Di dalam Al-Quran bahkan dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika melihat bintang-bintang di langit, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Ini adalah bintang-bintang yang sangatlah besar, sangatlah indah. Kemungkinan besar ini adalah Tuhannya saya, kata Ibrahim alaihissalam. Ajib, padahal cuma bintang yang dia lihat. Terus abis gitu, setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ngelihat bintang-bintang tersebut hilang, muncullah bulan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan mungkin bulan yang menjadi Tuhan saya. Terus habis itu bulan pun terbenam. Nggak lama muncullah yang namanya matahari. Maka Nabi Ibrahim berkata, oh, bulan bisa hilang, maka dia bukanlah Tuhan. Dia mengatakan matahari adalah Tuhan. Dan sama juga, matahari terbenam juga, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, idzan nggak mungkin Tuhan itu hilang. Nggak mungkin bulan Tuhan, nggak mungkin bintang itu adalah Tuhan, nggak mungkin matahari adalah Tuhan. Sehingga dia mencari bukti bahwasanya ada Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa di sini? Ibrahim alaihissalam yang ingin saya tekankan, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu nggak betah dan tidak bisa merasa lega sehingga dia menemukan arah hidupnya tadi. Apa arah hidupnya itu? Mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sangatlah penting bagi kita untuk mencari arah hidup tersebut dengan memikir dan dengan berpikir apa hal-hal yang penting bagi kita. Apa hal-hal yang patut untuk kita pertahankan di kehidupan ini. Apa nilai yang harus kita junjung tinggi di dalam kehidupan ini sehingga tertanamlah nilai-nilai tersebut dan juga kita nggak kebingungan di dalam menjalani hidupnya kita, teman-teman. Maka seringkali tuh Ustadz Jojo saya temuin ya dari teman-teman saya, mereka curhat kayak, Beb, Ana nih kok hidup Ana nggak membuat Ana merasa bahagia. Kerja tuh bangun untuk kerja rasanya berat, apalagi kalau udah ketemu hari Senin. Itu sumpah udah mumet, kata dia. Kok begitu ya? Padahal Ana ingat pas Ana kecil dulu, pas Ana masih kecil, Ana masih bisa ingat bahwasanya ketika Ana berangkat untuk sekolah, Ana semangat untuk bangun di pagi hari, bertemu dengan teman-teman Ana dan belajar, menimba ilmu dari sekolah saya. Itu, tapi hal tersebut seiring berjalannya waktu ketika saya masuk ke dunia profesi kerjaan saya, ke dunia karir, saya merasa hal itu hilang dari diri saya. Kenapa? Kata dia. Sedangkan dulu tuh kita punya hal tersebut. Tapi sekarang kita kalau udah bangun di hari Senin bawaannya sumpek, ketemu atasan sumpek, ketemu rekan kerja sumpek, mumet. Begitu. Nah, itu dikarenakan nilai yang dahulu kita punya, hal-hal berharga yang kita tanamin di dalam diri kita, itu udah mulai hilang ketika kita berubah menjadi dewasa. Kita temuin tuh Ustadz, terkadang beberapa case-nya kayak ketika mereka beranjak ke jenjang dewasa, mereka punya tanggung jawab yang lebih besar. Mereka punya tanggung jawab akan keluarganya, istrinya, tiba-tiba anaknya sakit, cicilan belum kelar, kontrakan masih harus dibayar, sehingga nilai-nilai tersebut itu yang tadinya mereka tanemin di masa kecil mereka, yang tadinya mereka mikir bahwasanya belajar itu penting, mengasah skill diri saya itu penting, bersosialisasi sama orang, buka koneksi itu adalah merupakan hal yang penting. Nilai-nilai hidupnya itu mulai hilang ketika mereka beranjak kepada umur yang lebih dewasa. Nah, cuma saya bukan ingin mengatakan, saya bukan maksud saya ingin mengatakan bahwasanya nilai yang kamu tanemin di dalam masa kecil kamu itu adalah nilai yang benar. Bukan juga nilai yang kamu tanemin ketika kamu dewasa adalah nilai yang benar. Namanya fase di dalam kehidupan kita itu pasti akan selalu berubah dan berubah. Yang tadinya kita anggap sebuah hal penting, tiba-tiba 10 tahun kemudian kita menganggap hal ini nggak penting dan menjerumuskan kita ke dalam yang namanya hilang arah di dalam hidupnya kita.
Niscaya teman-teman, saya pun dari pengalaman pribadi Ana Ustadz, Ana pernah kayak bilang bahwasanya ini merupakan hal yang penting. Tiba-tiba 5 tahun kemudian Ana temuin hal itu udah nggak penting lagi buat Ana. Terus Ana mulai tanemin nilai-nilai yang lain yang Ana rasa itu lebih penting. Tiba-tiba 5 tahun kemudian Ana ngerasa hal-hal yang tadinya Ana bilang penting itu juga udah nggak penting lagi. Terus begitu. Sampai kita, setelah Ana riset, setelah Ana pahamin, nilai yang kita anggap penting itu munculnya dari mana? Kalau misalkan munculnya dari ideologi kita, dari pemikiran kita, dan dari pendapat kita, pada akhirnya kita cuma manusia. Manusia itu tempatnya khata' wa nisyan. Kita bisa jadi salah, kita bisa jadi lupa, kita nggak luput akan yang namanya kesalahan. Jadi Ustadz, ketika Ana menanamkan nilai-nilai tersebut, pada akhirnya Ana terjerumus kepada lubang yang sama. Udah kayak apa bahasanya, time loop, nggak berubah, berputar di situ-situ aja. Sampai yang harus kita lakukan adalah memotong time loop tersebut. Lingkaran waktu tersebut harus kita potong. Dengan cara apa? Menanam nilai di dalam hidupnya kita, tapi jangan kita yang tanam. Biarin orang yang lebih tahu tentang kehidupan, biarin orang yang lebih tahu tentang arah kehidupan menanamkan nilai tersebut di dalam diri kita. Gimana caranya? Balik kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Sebenarnya langkahnya nggak semudah itu, lebih kompleks daripada itu. Tapi berhubung rata-rata teman-teman yang di sini kebanyakan ya muslimin, wa insyaallah mukminin, percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang dikatakan Nabi, yang dikatakan Allah itu adalah yang terbaik. Nah, ketika kita meyakini hal tersebut, ini firman dari Allah. Allah adalah Tuhan, Tuhan yang maha sempurna, betul gak? Sehingga omongan dan firman dari Tuhan tersebut nggak akan melenceng dari yang namanya kebenaran, nggak akan melenceng dari yang namanya kebenaran. Ketika kita memahami hal tersebut, percaya akan hal tersebut, kita baca firman-Nya Allah, kita baca apa perkataan Nabi besar Muhammad. Kita baca di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah katakan nilai yang patut kalian kejar itu bukan mencapai karir yang tinggi, bukan mencapai gaji yang sampai 3 digit. Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Nilai kehidupan yang patut kalian kejar adalah apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak ciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah. Pertanyaannya, menyembah, apakah itu cuma datang ke masjid dan sholat? Enggak. Menyembah Allah bisa jadi dengan menafkahi keluarga kamu. Menyembah Allah bisa jadi dengan menjalin silaturahmi, nongkrong-nongkrong di sekitar MRBJ sama teman-teman. Begitulah Zuardi. Jadi menyembah Allah itu dikatakan oleh Nabi bahwasanya turugul wusuli ilallah bi'adadi anfasil bashar. Praktek penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada Allah itu banyaknya cara untuk sampai kepada Allah, cara untuk menghamba. Lihat nih, manusia yang ada di bumi berapa banyak? Nafasnya berapa kali di dalam sehari? Nah, itu kalau diambil semua, dijumlahkan semua nafasnya para manusia, itu sebanyak itu cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan artinya cara untuk sampai beribadah itu cuma lewat masjid doang. Enggak, lebih banyak daripada itu. Bahkan setiap perkara yang kita lakukan bermanfaat untuk lingkungan kita, itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini udah banyak nih yang saya sampaikan. Sebenarnya dari tadi teman-teman juga bilangnya pengen pertemuan kita kali ini itu dijadikan bukan seperti majelis, tapi lebih kayak konseling. Jadi kayak komunikasi 2 arah lah. Saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, dan teman-teman bertanya. Karena terkadang nih apa yang saya ingin sampaikan bukan hal yang ingin teman-teman dengar juga gitu. Jadi lebih baik saya ringkas sebisa mungkin, walaupun tadi sebenarnya udah panjang Ustadz Yojo. Nanti teman-teman bisa tanya apa yang pengen teman-teman dengar.
Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, ya berarti emang ilmu saya segini, nggak tinggi-tinggi banget saya juga gitu. Insya Allah, kalau saya nggak bisa jawab, ntar ada Ustadz Jojo yang bisa jawab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kalau diibaratkan di negara kita kan lagi terkenal sekarang Menteri Ekonomi kan tuh kan, Menteri Keuangan ya, namanya Pak Purbaya. Nah kalau saya nih ngomong agama di depan Habib Abu, ibarat ngajarin nabung ke Pak Purbaya nih. Sedangkan dia lebih jago masalah ekonomi kan gitu. Bib, saya izin Bib ya. Masya Allah. Tadi enaknya sebenarnya dengerin Habib aja, udah saya dari tadi tuh, Masya Allah dengerin Habib. Jadi menyambung apa yang tadi disampaikan guru kita Habib Abu Bakar nih, Masya Allah ya. Saya tuh pertama kali Bib menyadari bahwa kebahagiaan manusia tuh nggak ada dalam perkara dunia tuh di televisi Bib. Jadi kalau yang kelahiran tahun 90 atau tahun 80 pasti tahu ada dulu namanya Princess Diana. Lady Di, Putri Diana itu ratu di kerajaan Inggris yang pernikahannya pokoknya heboh sedunia deh tuh. Cuma bedanya nggak ada rebana aja waktu itu Bib. Pernikahannya Bib. Jadi itu pernikahan paling heboh sedunia, Princess Diana. Suatu ketika di dalam salah satu interviewnya gitu. Dulu saya ceritanya saya sebelum mondok nih Bib. Saya ngeliat begini, dia tuh kan terkenal ya. Kaya iya. Di dunia terkenal iya. Keluarganya keluarga kerajaan Inggris. Tiba-tiba kok di dalam salah satu program televisi tersebut dia nangis-nangis Bib. Dia nangis-nangis, dia bilang kenapa? Katanya iya masalah rumah tangganya segala macem, dia nangis kecewa sama si apa namanya suaminya itu yang pangeran Inggris itu kan. Dia nangis-nangis sampai mau coba bunuh diri berapa kali Bib. Terus saya jadi mikir begini loh. Ini perjalanan saya sebelum saya belajar di pesantren nih. Kalau dia orang yang paling terkenal di dunia, yang hidupnya kaya raya dan cantik lagi, istilahnya itu Princess Diana, kalau ngetok-ngetok rumah di Bintaro ini ngajak kawin bapak-bapak, gemeter pasti tuh bapak-bapak tuh, saking cakepnya tuh. Nah kok orang kayak dia kok stres gitu loh, sampai mau bunuh diri gitu. Baru dari situ saya paham, saya dengar kalimat-kalimat ulama bahwa nggak akan ada hal-hal dunia ini membawa kebahagiaan hakiki kepada kehidupan manusia. Baru semenjak saat itu Bib saya serius belajar agama Bib. Gara-gara perkara rumah tangga orang tuh ahli dunia, yang saya pikir, ya menurut saya tahu sebelum itu nggak ada tuh kehidupannya lebih oke dari dia tuh. Masalah harta kekayaan, rumah jangan ditanya, rumahnya udah dijaga segala macem. Mau istilahnya mobil kendaraan apa aja dia bisa. Kok kenapa dia mau bunuh diri begitu loh? Ya kan? Sedangkan kita alhamdulillah kadang-kadang sholat 5 waktu berjamaah. Bayaran sekolah anak kadang nunggak 2 bulan Bib. Ya kan? Tapi senyum-senyum aja tuh hidup bahagia tuh. Nah disitulah yang membedakan tuh. Bahwa kehidupan manusia itu nggak ada bergantung sama kebendaan. Dengan popularitas. Karena dulu ya, saya suka memperhatikan tuh dulu ya orang ahli-ahli dunia itu, ada musisi yang udah terkenal tau-tau bunuh diri, ada artis yang terkenal tau-tau bunuh diri. Kok aneh kan? Sedangkan itu adalah hal yang paling banyak dikejar sama manusia saat ini. Pengen populer ya, pengen hartanya banyak ya, pengen punya pasangan yang menurut dia oke lah gitu. Tapi pada kenyataan kehidupannya kok kayak begitu, ya kan? Sampai saya menyadari bahwa kehidupan baginda Rasulullah SAW yang digambarkan apabila beliau mau sholat tahajud, beliau mau qiyamul lail, itu harus menggeser kaki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi saking mininya rumah beliau, pengen sholat qiyamul lail aja tuh, pengen qiyamul lail harus menggeser Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Tapi kalau setiap beliau masuk ke dalam rumah, apa rumahnya kata Nabi ini surga. Coba bayangin. Itu relevan dengan kehidupan apa? Kehidupan baginda Nabi walaupun mohon maaf rumahnya sempit,
tapi hatinya, kenyamanan, kebahagiaannya lega. Karena banyak orang sekarang ini hidup di zaman sekarang, rumahnya lega tapi hatinya sempit. Gajinya panjang tuh angkanya, ya kan? Tapi hidupnya sedih mulu. Tadi kata Habib Abu, pusing lagi, I hate Monday katanya Bib. Ketemu Senin udah bawaannya pusing aja kehidupannya. Bener tuh kata Habib Abu tuh. Ya, itu kalau ketemu hari Senin kayaknya stres wajahnya gitu, Masya Allah. Tapi kalau kita cari-cari sebenarnya kehidupan orang-orang yang diceritakan tadi oleh Habib Abu ini semuanya berlatar belakang. Mereka kehidupannya khilaf atau menselisihi kehidupan manusia yang paling mulia, makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya jauh dari kehidupan Rasulullah. Ada orang, Masya Allah, kalau di daerah saya tuh Manggarai Bib punya moto anak-anak kecil tuh katanya, kecil dimanja katanya Bib, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tuh semboyannya tuh, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya tanya sholat, enggak Bib. Saya tanya sholat, enggak, saya bilang. Tiap orang pengen cerita hidupnya itu kan enak, kayak macam bisa dikarang sendiri. Nih ntar dari umur segini sampai segini, hidup enak deh nih saya nih. Ntar kayak dulu gitu kan, kayak orang, ntar saya sih di hari tua nih umur 50 minimal rumah ada kolam ikan koi, bisa ngelempar-ngelempar pelet ikan gitu kan. Sambil baca koran Kompas dulu begitu tuh kan. Orang tahun 90-an tuh cita-citanya tuh kan macem begitu tuh. Ya kan? Tapi kalau dilihat-lihat memang kehidupannya anak-anak sekarang ini nggak punya panutan, nggak punya role model yang paling baik. Padahal kurang berkah apa baginda Nabi SAW. Tiap tahun acara maulid di mana-mana diceritakan, maksudnya buat apa? Biar kita tahu itu role model kita tuh beliau. Role model kita itu beliau. Makanya Masya Allah ya. Saya ngelihat kalau misalkan kita nih sampai hari ini gitu ya, gak mau memuliakan baginda Nabi gitu. Dan pewaris-pewaris baginda Nabi adalah para ulama. Terus role modelnya itu seperti apa? Hidupnya itu. Saya pernah duduk di majelis beliau Habib Abu di Darussalafi di dekat tempat saya. Saya masih ingat ketika beliau membahas satu kitab, perkataan ulama di dalam kitab tersebut, beliau katakan kalau seseorang itu tidak mencintai seseorang manusia atau sosok yang seharusnya dicintai, maka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu, Bapak. Saya duduk di majelis beliau, saya masih ingat perkataan. Sehingga membuka pikiran saya, berarti kalau orang enggak cinta sama baginda Nabi, enggak cinta sama ulama, hukuman yang dia dapat, takdir yang dia dapat, diseneng nanti sama orang-orang yang kehidupannya berlawanan sama baginda Nabi. Kehidupan yang berlawanan dengan para ulama. Makanya kesian sekarang. Anak-anak kecil kalau ditanya anaknya Nabi yang paling besar siapa namanya nggak tahu. Tapi kalau ditanya anaknya Raffi Ahmad siapa, Cipung gitu katanya. Bener, coba tanya deh kalau nggak percaya deh. Itu kan sebenarnya sebuah kesedihan buat kita, kok anak-anak sekarang nggak mau mempelajari gitu. Kehidupan baginda Nabi yang jadi role model kita udah. Nggak ada manusia terbaik, manusia. Kalau menurut saya tuh sampai beliau tuh manusia udah yang paling asyik banget udah deh kalau mempelajari kehidupan beliau. Sama orang nggak pernah, bahkan seorang sahabat, ya Allah, Nuaiman aja yang udah kayak begitu aja sayang Nabi gitu loh, memperlakukannya tuh cinta banget gitu. Nggak bisa kebayang kan kalau kita hidup di zaman Nabi gitu. Jadi sayang sama setiap orang, kok ada gitu manusia. Karena saya berpikir ada manusia nggak mau cinta sama baginda Nabi, yang nggak mau ngikut kehidupan baginda Nabi dan para pewarisnya, bisa gitu. Akhirnya seperti kehidupan yang tadi saya ceritakan. Seorang ratu Inggris, ya kan? Seorang musisi-musisi besar. Kayak dulu anak muda kalau tahu Kurt Cobain, Nirvana, yang main gitar keyboard tuh Bib, ada Bib. Itu Bib populer di mana-mana Bib, sedunia udah terkenal. Dia cita-cita pengen jadi orang terkenal ceritanya Bib. Nah, kalau masalah kayak gini mungkin
Saya lebih ini nih Bib, lebih hatam kayaknya Bib ya. Kalau masalah agama saya belajar kan, kalau dunia kayaknya saya yang ngajarin nih Bib kayak. Jadi tuh si Kurt Cobain dulu tuh Nirvana tuh, pemain band dia. Dia bilang cita-cita saya pengen jadi orang terkenal. Anehnya Bib, udah jadi terkenal, dia sampai bilang apa ya? Apalagi katanya. Tahu-tahu apa ya? Bunuh diri Bib. Tahu-tahu dia bunuh diri. Aneh kan? Dia menganggap bahwa popularitas, bahwa jalan kebahagiaan buat dia, ketika udah nyampe di situ, lah kayak nggak ketemu, mentok, jalan buntu. Nah itulah kehidupan yang tidak mengikuti daripada kehidupan suci baginda Rasulullah SAW. Maka akan judulnya ujung-ujungnya bakal seperti itu, nggak akan nemu kebahagiaannya tuh. Istilahnya ulama-ulama ini udah ngasih jalan nih, udah ngasih track record jalan tolnya nih, para ulama-ulama kita ngasih tahu nih jalan menuju kebahagiaannya nih kepada baginda Nabi nih jalan. Jangan kita mau coba-coba ngikutin Google Maps kan kadang-kadang disasarin tuh kan. Sekarang saya pernah di ujung tebing Beb. Wah, Google Map kadang-kadang juga nih. Dia kan kita udah dikasih tahu nih jalannya, ini udah dikasih tahu, udah tinggal ngikutin aja. Ya, makanya sesuai dengan tema malam ini, mari kita sama-sama kita perbaiki lagi contoh arah kiblat role model kehidupan kita supaya hidup kita nggak galau lagi, supaya hidup kita lebih terarah lagi, yaitu kehidupan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.